Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya kembali menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu supaya kita semakin hari mengenal siapa Allah yang kita sembah. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Saat ini kami kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati juga para pendengar, supaya sungguh-sungguh mereka semakin hari mengenal Engkau melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca Alkitab kita yang terambil dari Markus pasal yang ke-8, Markus pasal yang ke-8 ayat 27 hingga ayat yang ke-30. Markus pasal yang ke-8 ayat 27 hingga ayat yang ke-30. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, teks pada saat ini, tema yang menjadi pembahasan kita yaitu siapakah Yesus. Bapak Ibu, pribadi yang satu ini, yaitu pribadi Yesus, menjadi perbincangan, menjadi perdebatan dari zaman ke zaman. Dari abad pertama hingga pada saat ini, abad yang ke-21. Ada yang mengatakan Yesus hanya sebatas manusia. Ada yang mengatakan Yesus hanya nabi. Tentu apa yang menjadi jawaban kita sebagai orang yang mengikuti Yesus? Nah, itulah yang harus kita simak pada saat ini Bapak Ibu. Supaya kita tidak salah memahami siapa yang kita sembah. Siapa itu Yesus? Kenapa kita disebut pengikut Yesus? Ini yang menjadi sebuah perenungan bagi kita. Supaya kita tidak salah kaprah mengenal sosok yang satu ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada dua kelompok yang perlu kita perhatikan dalam hal ini tentang pengenalan orang-orang terhadap Yesus. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang luar. Ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28 dikatakan, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Bapak Ibu, kelompok yang pertama adalah orang luar. Orang luar itu siapa? Orang yang tidak pernah mengikuti Yesus. Orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Hanya sebatas dengar saja tentang Yesus. Makanya jawab mereka adalah salah. Ada yang mengatakan apa? Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Artinya jawaban mereka salah. Dan bagi saya, kita bisa melihat ini suatu hal yang wajar. Karena apa? Karena dia tidak pernah bersama-sama dengan Yesus. Wajar dong salah. Wajar dong mereka tidak memahami. Makanya itulah sebabnya Yesus kembali memberikan pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan ke kelompok berikutnya, yaitu orang-orang dalam. Orang-orang dalam artinya siapa? Orang-orang yang mengikuti Yesus selama ini, yang selalu menikmati mujizat dari Allah, menyaksikan keajaiban-keajaiban yang Yesus berikan. Makanya dia bertanya pada ayat yang ke-29, ia bertanya kepada mereka. Nah, mereka juga bentuk tunggal, bentuk jamak. Artinya banyak mengikut Yesus.
Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Bapak Ibu, tentu jawaban daripada si Petrus ini benar. Karena apa? Karena dia orang dalam yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Tetapi saya tidak yakin. Karena apa? Ia bertanya kepada mereka. Mereka artinya apa? Orang banyak itu sebenarnya yang mengikut Yesus. Tetapi yang menjawab pada teks ini hanya satu orang. Si pemberani ini. Dia langsung yang ceplos-ceplos ini, yaitu si Petrus. Seandainya ditanya satu-satu, sebenarnya saya tidak tahu apakah semua bisa jawaban mereka yang benar. Saya tidak yakin akan hal itu. Nah, itulah sebabnya di sini masih satu orang loh ya, yang menjawab benar hanya satu orang. Seandainya ditanyakan kepada orang yang mengikut Yesus, karena apa? Karena banyak juga motivasi-motivasi lain yang mengikut Yesus. Ya, ada yang mengikut Yesus karena pengen menikmati mujizat itu. Nah, oleh sebab itu ada dua kelompok yang perlu kita pahami pada saat ini tentang pengenalan orang terhadap Yesus. Yang pertama, orang luar yang ditanyakan siapakah Yesus itu. Yang kedua, orang dalam yang selalu mengikut Yesus. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, justru dalam ayat yang ke-30 dikatakan, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapa-siapapun tentang dia. Bapak Ibu, satu hal yang mungkin agak aneh kalau kita pahami sekilas. Loh, kenapa Yesus melarang orang-orang murid-muridnya memberitakan tentang siapa Yesus sebenarnya? Sementara orang-orang di luar sana salah memahami tentang dia. Tentu ini menjadi pertanyaan kepada kita. Bapak Ibu, kenapa Yesus bicara demikian? Karena belum waktunya Yesus akan dibunuh. Ya, sekali lagi, belum waktunya Yesus akan dibunuh. Karena apa? Karena ketika orang-orang tahu bahwa Yesus adalah Mesias, apalagi orang-orang ahli Taurat, orang-orang Saduki dan sebagainya yang kontra terhadap Yesus, dia akan segera ditangkap. Karena apa? Karena mereka sangat anti terhadap Yesus yang katanya adalah Mesias. Jadi kalau nanti dipublikasikan oleh para murid-muridnya, dia akan mempercepat langkah Yesus di bumi ini. Nah, itulah sebabnya belum waktunya kalian memberitakan itu. Kalau kalian memberitakan itu secara gamblang, saya akan segera dibunuh. Sementara waktu saya belum tiba untuk disalibkan. Makanya ketika pemberitaan Injil sudah tiba, makanya ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya apa? Karena sudah selesai misi Yesus. Nah, sementara di sini belum waktunya kalian bermisi, belum waktunya kalian memberitakan yang sebenarnya tentang aku. Kalau nanti kalian kasih tahu secara gamblang-gamblangan, waktu saya belum tiba, waktu saya sementara belum tiba, ada sekitar beberapa tahun lagi, contohnya begitu. Kalian kalau kau beritakan, berarti saya segera ditangkap. Sementara waktu yang ditentukan belum tiba. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi yang menjadi bagian perenungan kita bukan pada ayat yang ke-30. Nah, itu hanya sebatas menjelaskan saja, supaya tidak ada yang bertanya-tanya, kenapa Yesus melarang demikian. Yang menjadi fokus kita adalah ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29 tentang dua kelompok yang tadi. Kelompok yang orang luar dan juga kelompok orang dalam. Sekali lagi saya katakan, wajar tidak orang luar tidak mengenali Yesus? Sangat wajar. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mengikuti Yesus, tidak pernah mengenal Yesus. Mereka hanya sebatas mendengar dari kabar-kabar angin saja. Yang tidak wajar ialah ketika murid-muridnya yang selalu bersama-sama dengan Yesus tidak mengenal siapa itu Yesus. Ini menjadi introspeksi bagi kita, Bapak Ibu, yang setiap hari pergi ke gereja. Setiap hari ya, tidak setiap minggu malah. Yang setiap hari pergi ke gereja, atau mungkin setiap hari minggu saja. Setiap hari minggu kita pergi ke gereja. Bahkan ada yang sudah melayani nih. Ada yang sudah melakukan banyak pelayanan. Bahkan ada yang berkhotbah nih. Ada yang sudah MC nih. Menjadi satu hal yang ironis ketika Bapak Ibu yang sudah banyak melayani di gereja, yang sudah setiap hari pergi ke gereja, tapi tidak mengenal Yesus. Karena apa? Karena Bapak Ibu adalah termasuk orang-orang dalam. Bagian daripada orang-orang murid-murid Yesus ini.
Kita adalah orang-orang dalam. Orang-orang dalam artinya apa? Orang yang ada dalam lingkupan Yesus. Kita yang sering ke gereja. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, do you know who Jesus is? Apakah Bapak Ibu tahu siapa itu Yesus? Contohnya, ada ribuan dalam jemaat, satu pendeta atau 10 pendeta. Kalau ditanya satu-satu, apakah jawaban mereka benar? Lolos satu-satu. Saya tidak yakin akan hal itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh mengenal Yesus terlebih dahulu. Tahap yang harus kita lakukan adalah kenali Yesus itu dulu. Jangan langsung melompat. Pergi ke gereja, tiba-tiba langsung dikasih pelayanan. Itu tidak pas. Tujuannya kenapa dikasih itu langsung pelayanan? Masih simpatisan dia sebenarnya. Tiba-tiba dikasih pelayanan. Untuk apa? Untuk mengikat. Supaya dia tidak pergi kemana-mana. Itu hal yang salah. Yang harus dilakukan adalah, biarkan dulu dia beribadah beberapa bulan ke depan. Baru habis itu, diajar yang sebenarnya. Jangan langsung dikasih pelayanan dulu. Itu adalah bentuk bisnis itu. Ya, harus dikasih pengenalan dulu. Makanya saya berharap kepada para pendeta, para gembala jemaat, harus ada PA. Ya, harus ada pendalaman Alkitab. Tidak cukup hanya di khotbah-khotbah saja untuk membahas tentang doktrin. Karena khotbah itu harus membahas doktrinnya. Khotbah juga harus membahas doktrin. Tidak hanya membahas sebatas moral. Orang luar juga bisa melakukan hal itu tanpa datang ke gereja. Karena kelebihan kita bukan pada melakukan moral itu. Keunikan orang Kristen bukan karena moralitas, bukan. Orang Hindu, orang Buddha juga lebih paham tentang hal itu. Kelebihan orang Kristen itu harus dipahami. Kenapa saya menjadi orang Kristen? Kenapa saya percaya kepada Yesus? Itu harus jelas. Jangan sampai ada para pendengar saat ini tidak mengenal siapa yang kalian sembah. Tidak mengenal siapa itu Yesus. Atau jangan-jangan ada di antara kalian juga mengatakan Yesus itu apa? Manusia. Hanya sebatas manusia. Yesus hanya sebatas nabi. Itu hal yang salah, Bapak Ibu. Oleh karena itu, sebelum melayani, pahami dulu siapa yang kamu layani. Supaya tidak salah alamat. Ya. Jadi saya berharap demikian Bapak Ibu. Ini sangat keras. Karena kita orang-orang dalam. Jangan sampai orang-orang dalam tidak mengenal siapa itu Yesus. Orang-orang dalam artinya orang yang bergereja. Orang yang katanya percaya Yesus. Tapi tidak dikenal siapa itu Yesus. Itu sangat prihatin Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Step yang pertama adalah kenali siapa itu Yesus. Baru habis itu Bapak Ibu boleh melayani. Jangan dibalik logikanya. Melayani baru percaya Yesus. Tidak boleh. Harus percaya Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ditanya kepada saya berdasarkan Alkitab, siapa itu Yesus? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yang datang ke dalam dunia ini. Makanya Yesus memiliki dua natur. Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Yang tidak bisa dipisahkan daripada dia. Dan juga tidak bisa dicampur aduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pahami. Siapa itu Yesus? Karena apa? Karena inilah prinsip iman kita. Ini yang membedakan kita dengan orang lain. Allah yang menjadi manusia. Itulah Yesus. Bukan manusia yang menjadi Allah. Kita tidak percaya manusia yang menjadi Allah. Yang kita imani adalah Allah yang menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Nah ini pertanyaannya. Kita akan belajar lebih rinci nanti di khotbah-khotbah berikutnya tentang hal itu. Ya, intinya siapa itu Yesus? Yesus adalah Allah. Allah duluan dia. Memang dia Allah yang menjadi manusia. Dengan tujuan, dengan misi penyelamatan bagi setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini saya lebih keras berbicara kepada kita orang-orang dalam. Ya, kalau orang-orang luar sana ya, nanti itu tugas kita selanjutnya untuk menginjili mereka. Tapi sebelum kita pergi ke sana, kita harus tahu siapa yang akan kita beritakan dan siapa yang kita sembah. Ya, saya sangat tidak yakin ya kalau sampai 1000 jemaatnya, 2000 jemaatnya, ya. Itu jemaat yang 2000 itu kita dipertanggungjawabkan kepada para gembala, para pendeta. Bertanggung jawab ke kalian.
tentang hal itu. Apakah gembala, apakah jemaat yang kalian layani sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus atau tidak? Makanya mendingan 5 jemaat saja. Yang penting kita bisa bertanggung jawabkan di hadapan Allah daripada banyak. Tapi kita tidak bisa pastikan apakah dia mengenal Yesus atau tidak. Ini menjadi tugas besar bagi seorang pendeta. Tugas besar menjadi seorang pelayan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus sadari. Dan kita harus bertanya kepada diri kita, apakah saya mengenal Yesus dengan benar? Apakah saya sungguh-sungguh mengenal dia, pribadi yang satu ini dengan benar? Makanya di ayat ke-29, sebenarnya Yesus bertanya kepada mereka, bukan kepada Petrus. Artinya sebenarnya, pertanyaan ini diajukan kepada semua orang dalam. Nggak hanya kepada Petrus. Tetapi kebetulan di sini Petrus yang menjawab. Petrus yang langsung bicara. Tetapi kalau seandainya ini ditanyakan kepada mereka satu-satu, saya tidak yakin mereka bisa menjawab ini secara benar juga. Atau jangan-jangan mereka ada di golongan-golongan orang luar juga. Tetapi ada mengikuti Yesus terus, tapi dia sebenarnya pemahaman mereka sama seperti orang luar. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Jangan sampai kita selalu datang ke gereja, tetapi kita tidak mengenal Yesus. Bahkan pemahaman kita sama dengan orang-orang di luar sana. Bapak Ibu terkasih, tetaplah belajar. Tetaplah terus baca firman Tuhan. Karena melaluinya kita bisa mengenal pribadi Yesus. Dan saya juga berharap kepada para gembala, para pendeta. Pendalaman doktrin, pendalaman Alkitab harus diterapkan, harus dilakukan di dalam jemaat yang kalian layani. Jangan hanya khotbah di gereja saja. Ya. Dan saya juga berharap kepada para pendeta, ya harus belajar dulu baru berkhotbah. Ya, jangan dikit-dikit karena kita mungkin pintar bicara langsung dikasih khotbah. Ya, tidak. Apa yang kita khotbahkan? Apa yang kita bicarakan? Kalau kita belum mengenal siapa itu Yesus. Makanya kan banyak ya gereja-gereja yang karena mungkin satu hal yang fenomena yang luar biasa memang itu. Kalau ada seorang haji atau seorang yang sangat beragama di luar sebelah sana, tiba-tiba dia menjadi agama Kristen, kan kita sangat senang toh. Tapi jangan langsung dikasih khotbah. Nah, karena kita sangat senangnya kita kasih mimbar ke dia, sebebas-bebasnya bicara. Kalau hanya sebatas kesaksian, ya sekali saja. Jangan terus. Sekarang tahap berikutnya, suruh dia belajar, kan begitu. Jangan dikasih mimbar terus-terusan. Nanti dia mau bicara apa dalam mimbar itu? Makanya mimbar itu harus dijaga baik. Tidak boleh sembarangan pengkhotbah di sana. Karena apa? Dengan mimbar itu, kita bisa mengajar jemaat kita. Jangan dikasih sembarangan orang. Kalau memang belum lahir baru, belum belajar tentang doktrin, belum belajar tentang Alkitab, jangan dikasih mimbar itu. Karena ini pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan datang, kita harus pertanggungjawabkan ini dengan baik. Makanya domba-domba yang kita layani ini tidak hanya sebatas kita berkhotbah setiap hari Minggu, tidak. Kita pertanggungjawabkan iman dia di hadapan Allah. Makanya harus kasih dia belajar Alkitab dengan baik. Nah, makanya saya katakan tadi, pendeta juga harus belajar. Jadi seorang pendeta tidak hanya sebatas menggembalakan dalam arti memimpin, visitasi kunjungan. No. Siapapun bisa melakukan itu. Menjadi seorang pendeta itu harus betul-betul yang harus pertama harus paham dulu tentang Alkitab. Masalah visitasi itu nomor 2, nomor 3, ya masalah mendoakan orang sakit menjadi sembuh itu nomor 3 dan seterusnya. Yang perlu adalah pahami ajaran Alkitab dan juga sesuai dengan aturan pemahaman bapak-bapak gereja. Jangan kita bikin pemahaman sendiri juga. Makanya kita harus belajar sejarah-sejarah. Bagaimana perdebatan-perdebatan di masa dahulu. Nah, Bapak Ibu yang menjadi kesimpulannya ialah, kalau Bapak Ibu orang dalam, artinya orang yang sering ke gereja, sudah seharusnya kita percaya kepada Yesus secara benar. Jangan lagi sampai kita salah memahaminya. Jangan lagi sampai seperti orang luar di sana pemahaman kita. Oleh sebab itu, belajarlah Alkitab, pahami Alkitab, supaya kita tidak lagi sama seperti orang di luar sana. Tetapi kalau kita belajar Alkitab, kita mengenal Yesus dengan baik karena sumber
tentang Yesus pribadi yang satu itu hanya ada di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami, menolong kami, supaya kami semakin hari mengenal Engkau yang kami sembah dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.